bahwa kota-kota itu telah didirikan oleh Tuhan. Ada didirikan oleh Tuhan. Kita harus melihat kota-kota itu secara positif. Ya, gantinya kita langsung negatif. Kita harus melihat sejarahnya kota ini apa. Dan pada saat kita berbicara dengan orang-orang dalam kota, disitulah kita mulai seperti Rasul Paulus. Pada saat dia masuk ke dalam kota Athena, bukan langsung dia lihat hal yang negatif. Jangan kita alergi dengan kota, saudara ya. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak alergi dengan kota. Dia mau ya kita akan nanti suatu saat hidup di dalam satu kota, Yerusalem baru bersama-sama dengan dia. Sementara kita menantikan Yerusalem yang baru, dia mau mengajak kita semua jangkau orang-orang yang ada dalam kota. Mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mereka tidak tahu. Bagi mereka kebutuhan itu mereka tidak tahu karena mereka masih memiliki Allah yang mereka rindu untuk sembah. Mari kita kabarkan tentang Allah tersebut kepada mereka. Pelajaran kita sekarang kembali membawa kita untuk melihat apa? Menginjil kepada orang-orang yang ada di kota-kota. Kembali kelanjutan dari pelajaran kita tadi malam. Saya membaca excerpt atau bagian dari satu buku. Saya tidak memiliki bukunya, tapi saya memiliki bacaan daripada penulis ini yang ada dapat saya ambil dari internet. Saya tidak sempat beli buku, tapi bukunya sangat menarik. Buku yang ditulis oleh John Dawson. Ya. Dawson, dia menulis buku Taking Our Cities for God. Jadi mengambil atau membawa kota-kota kita itu bagi Tuhan. Kota-kota itu bagi Allah. Ya. Jadi bagaimana kita mencoba untuk menginjil kepada orang-orang di kota, menginjil di kota-kota. Dan banyak sekali pandangan-pandangannya yang sangat-sangat menarik. Ya. Sangat-sangat menarik. Nah ini misalnya beberapa kutipan dari buku tersebut. Ini dari halaman 50 di bukunya. Anda bisa lihat kutipan ini banyak sekali muncul juga di internet. Ya. Dan penulis ini, John Dawson juga ada dia punya website sendiri dan dia punya apa? Dia punya kutipan-kutipan dari bukunya ini. Itu yang saya dapat langsung dari dia. Ya. Di sini katakan apa? Dalam halaman 50 dikatakan sebuah kota, entah itu Jakarta, entah itu New York, entah itu Los Angeles, entah itu Amsterdam, ya. Sebuah kota itu adalah institusi manusia, ya. Dan seperti institusi adalah sesuatu yang dibangun oleh manusia, dengan lain, ya. Dan seperti semua institusi, kota itu mengembangkan makhluk. Jadi kota itu mengembangkan, mengembangkan, mendirikan makhluk atau kepribadian. Kota itu bagaikan makhluk hidup, kira-kira ya. Mengembangkan makhluk atau kepribadian yang lebih besar dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Jadi institution it develop a creaturehood or personality that is greater than the sum of its part. Kota-kota itu ada bagian-bagiannya, seperti Jakarta Selatan dan lain sebagainya. Ada bagian bisnisnya, ada bagian seninya, ada bagian kesenian, olahraganya dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu sesungguhnya pada mulai ada dia punya apa? Ciri khas. Ada personality, ada ciri khas dari setiap kota. Dan apa yang telah terjadi dalam setiap bagian-bagian kecil. Jadi kita bisa tahu, oh ini atlet dari New York mungkin. Oh ini peseni dari New York. Oh ini pebisnis dari New York. Kenapa? Karena bagi seorang atlet, seorang pebisnis, seorang seni itu ada ciri khasnya. Kalau mereka itu dapat datang dari satu kota seperti New York, ya. Mungkin dari segi bahasa mereka, cara mereka berbicara, cara mereka berpikir atau berkata-kata. Jadi ada kepribadiannya dari setiap, walaupun yang menyatukan satu kota tersebut lebih daripada sekedar jumlah bagian-bagiannya. Itu poinnya ya. Berikutnya, setiap kota metropolitan mempunyai ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan kota lainnya. Jadi seringkali saya masuk kota New York misalnya ya. Pada saat saya masuk ke New York, pada saat seperti saya katakan tadi malam, saya ikut konser, saya melihat konser rohani di Brooklyn Tabernacle, ya. Di Brooklyn Tabernacle seringkali ada konser, dan seringkali biasanya kalau kita mulai, sebelum konser dimulai, kita maunya tenang aja orang-orang duduk, ya. Tapi kalau orang-orang New York itu, ribut sekali. Jadi saya pernah satu kali dengan istri saya masuk ke konser di Brooklyn Tabernacle, kami sedang duduk, itu ada orang-orang di samping kiri kanan itu sampai ribut sekali, walaupun memang belum acara mulai, tapi mengganggu sekali keributan mereka. Sampai istri saya, itu ada anak-anak situ, boleh, can you be quiet? Wah, tersinggung lah yang menjaga mereka. Katakan, this is New York. Dia katakan, this is New York. We are New Yorker. We are New Yorker. This is what we do. Jadi ada apa ya?
Ada ciri khas tersendiri dari orang-orang yang apa? Yang ada di New York ya. Jadi setiap kota metropolitan mempunyai ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan kota lainnya. Di Jakarta mungkin orangnya ngomongnya lu gue dan lain sebagainya ya. Berikutnya dikatakan, tapi I believe, dia katakan, saya percaya Tuhan telah berpartisipasi dalam penciptaan kota-kota ini. Wah, bagaimana mungkin, Neta? Bagaimana mungkin ini dapat terjadi? Nanti kita akan teruskan ya, kita akan lihat ya. Saya percaya Tuhan telah berpartisipasi dalam penciptaan kota-kota ini, baik dalam pembentukan kepribadiannya, maupun dalam penempatan malaikat pelindung tingkat tinggi di setiap kota. Dia kemudian jelaskan bahwa kata malaikat, angelos itu seringkali bicara tentang orang-orang apa? Yang membawakan kabar, seperti pekabaran 3 malaikat. Ya, angelos itu adalah minister-minister, pembawa-pembawa berita. Jadi di dalam kota menurut dia harus ada pembawa berita yang menjaga agar kota itu tetap memiliki idealisme yang semula dimiliki oleh kota tersebut. Ada idealisme kota yang sesungguhnya baik. Yang sesungguhnya baik. Nanti kita akan lihat. Ini apa yang baik dari New York, pendeta? Mungkin Anda katakan, misalnya, saya cuma bilang New York, saya mohon maaf kalau Anda dari Jakarta atau Los Angeles. Kenapa saya hanya bilang New York? Ya, ini sebagai satu contoh saja ya. Bukan karena New York itu yang paling hebat atau apa ya. Mungkin Los Angeles juga hebat ya. Tapi mari kita lihat New York dikatakan. Ini New York itu disebutkan sebagai one of the top, salah satu ya, yang paling utama, yang disebut dengan Sin City. Kota yang paling berdosa di Amerika itu tidak lain tidak bukan adalah Las Vegas. Oke, mohon maaf kalau Anda dari Las Vegas ya, tapi itu kenyataannya. Las Vegas itu sudah dianggap sebagai kota yang paling berdosa. Kenapa? Paling banyak apa? Paling banyak judinya dan lain sebagainya. Banyak tempat-tempat prostitusi yang brothel legal aja itu cuma ada mungkin di Las Vegas ya dan lain sebagainya. Tempat pelacuran ya dengan kata lain. Jadi begitu banyak yang berdosa itu Las Vegas, tapi New York juga merupakan salah satu. New York juga merupakan salah satu yang kota yang dianggap paling berdosa. Ya, kota yang dianggap paling berdosa. Tetapi melihat tulisan apa yang dituliskan oleh John Dawson, dikatakan saya telah percaya Tuhan telah berpartisipasi dalam penciptaan kota-kota ini. Bagaimana ini? Mungkin Anda pikir ya, bagaimana ini New York, kota berdosa ini, kota bisnis, oke, kota bisnis. Orang-orang mencari apa? Itu bagaimana ini dapat dikatakan ini sebagai kota berdosa? Ya. Apakah New York ini juga milik Tuhan? Ya. Apakah New York ini milik Tuhan? Kalau kita berbicara tentang gunung-gunung, alam yang indah, oke, gampang kita bilang alam ini milik Tuhan. Tapi kalau kota-kota, dapatkah kita berkata bahwa kota New York, kota Los Angeles, kota Las Vegas itu milik Tuhan? Ya, bagaimana kita bisa bilang kota-kota itu? Jadi kalau kita lihat, ya iya, tentu saja. Mazmur 24 ayat 1 katakan bukan hanya taman-taman yang indah, ya, seperti Rocky Mountain National Park yang sering saya kunjungi ya, yang Anda lihat gambarnya ini ya, atau mungkin Padar sungai apa saya tahu yang juga satu pulau-pulau yang indah, Padar Island ya, Pulau Padar di luar apa ya, Lombok itu indah sekali ya. Bukan hanya alam yang indah itu diciptakan Tuhan, lalu kota-kota ini diciptakan oleh setan. Bukan, ya, setan tidak menciptakan apa-apa. Oke, manusia yang menciptakan, mendirikan bangunan-bangunan, tapi itu adalah oleh sebab Tuhan yang apa ya, memberikan kemampuan. Apakah dosanya tentu saja tidak Tuhan yang buat ya. Tapi adakah kita dapat katakan juga bahwa kota itu diciptakan Tuhan? Kalau kota itu tidak diciptakan Tuhan, siapa yang ciptakan? Setan? Setan tidak menciptakan, yang kata lain ya. Tapi di sini kita lihat Mazmur 24 ayat 1 katakan apa? Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Kecuali kota New York, itu bukan milik Tuhan. Berdosa sekali orang New York. Itu bukan milik Tuhan. Apakah kita bisa bilang begitu? Nggak bisa ya. Jadi segala isinya itu termasuk taman-taman yang indah, gunung-gunung yang indah, juga kota-kota yang ada di dalamnya. Itu milik Tuhan. Ya. Tapi bagaimana keberdosaan di situ? Well, uang seperti kota itu dapat menjadi hal yang netral. Uang itu kan netral. Tapi uang itu dapat kita gunakan, dapat kitanya menggunakan hal yang netral itu menjadi hal yang negatif. Demikian juga dengan kota, tidak ada salahnya dengan building, tapi building itu jadi tempat yang negatif bisa. Manusia yang menggunakannya itu dapat membuat satu tempat yang netral sekalipun
jadi apa? Jadi berdosa. Ya. Jadi hal yang salah. Kota Nineve itu ada tempat-tempat di mana tempat-tempat di mana kekejian demi kekejian dosa itu dilakukan dalam kota Nineve. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ya, pada saat Yunus masuk dan mereka semua bertobat, Tuhan tidak jadi memusnahkan. Apa yang terjadi? Mereka berubah. Ya, tempat-tempat penyembahan berhala dalam kota Nineve menjadi tempat penyembahan Allah, bukan lagi berhala. Itu dapat terjadi. Jadi satu bioskop, ya, seringkali dulu zaman kita ya, bioskop itu berdosa sekali, tempat berdosa itu nggak boleh kita masuk. Waktu saya masih mahasiswa, kalau kami masuk bioskop lalu kepala asrama ada di luar, wah kami kena apa? Bisa kena masalah kita, diskors kita, ya kalau masuk bioskop. Tapi pada saat yang bersama bioskop seringkali juga kita gunakan menjadi tempat KKR kita, tempat penginjilan kita. Waktu saya di Filipina, ada dosen Ayas, kita buat KKR di mana? Di dalam bioskop. Jadi mana salahnya? Bioskopnya itu tidak salah. Tapi bagaimana menggunakan bioskop itu yang seringkali apa? Disalahkan. Ada tempat-tempat, ya, tempat-tempat di mana orang-orang merubah pub. Pada saat kami mencari gereja, kami pernah ditawarkan satu tempat. Pada saat kami tawarkan tempat, saya kaget. Kenapa? Ini ternyata tempat yang di Amerika Serikat itu tempat pub atau bar yang biasa mempertunjukkan wanita-wanita yang dalam keadaan telanjang, tapi ditawarkan untuk jadi gereja. Bisa dijadikan gereja, tapi kami tidak beli ya tempat itu. Kami tidak sempat beli, tapi kami melihat properti tersebut. Ya, waktu itu dalam keadaan kosong, tidak ada yang lagi menari dalamnya dan lain sebagainya. Tidak. Tapi itu poinnya ya. Anda bisa mengerti sekarang bahwa tidak ada masalahnya dengan kota ini, tapi orang-orang yang di dalamnya dan keberdosaan yang diciptakan dalam kota. Tapi Mazmur 24 ayat 1 katakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Itu Tuhan yang empunya. Apalagi Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi gantinya kita melihat kota New York, ya, atau Los Angeles, lalu Jakarta, kita langsung negatif. Ini tempat berdosa. Udah, biarin aja orang-orangnya mati aja lah, mati kalau mati lah mereka, abu kalau abu mereka ya. Jangan kita memiliki pandangan yang langsung negatif pada saat kita melihat kota. Betul, kota-kota memiliki pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Itu tidak dapat disangkal. Kita bicara tentang kota Sodom, kita bicara bagaimana pusat kejahatan juga dapat dilakukan oleh umat manusia yang ada di dalam kota. Tetapi kotanya itu kalau ada sampai seperti kota Sodom, Tuhan katakan kepada Abraham, kalau ada 10 orang yang benar dalam kota Sodom, kotanya itu aku tidak akan musnahkan. Jadi tidak ada masalah dengan kotanya, tapi makhluk yang ada di dalamnya, orang-orangnya. Dan disinilah, seperti John Dawson tadi dikatakan, bahwa kota-kota itu telah didirikan oleh Tuhan. Ada didirikan oleh Tuhan. Kita harus melihat kota-kota itu secara positif. Ya. Gantinya kita langsung negatif. Kita harus melihat sejarahnya kota ini apa. Dan pada saat kita berbicara dengan orang-orang dalam kota, disitulah kita mulai seperti Rasul Paulus. Pada saat dia masuk ke dalam kota Athena, bukan langsung dia lihat hal yang negatif. Rasul Paulus langsung melihat, saya melihat. Rasul Paulus mengobservasi. Dalam observasinya dia tidak langsung hantam dengan hal yang negatif. Kan Rasul Paulus, dia masuk dalam kota Athena, dia lihat, wah, saya lihat kalian itu taat beribadah. Ya, kalian taat beribadah, walaupun jumlah kuil-kuil untuk penyembahan berhala itu lebih banyak dari orang yang ada di dalam kota Athena, tapi Rasul Paulus bisa melihat hal yang positif dari kota Athena. Kenapa kita tidak bisa melihat hal yang positif dari kota New York, dari kota Jakarta, dari kota Los Angeles? Lihat hal yang positif. Kenapa? Mari kita lihat sejarahnya. Mari kita lihat sejarahnya dari kota New York misalnya. Kota New York itu diasosiasikan sebagai pintu gerbang bagi orang-orang yang lelah. Seperti pelajaran kita tadi. Yesus datang untuk menginjil kepada orang-orang yang lelah. Ya. Dan kalau kita membaca Emma Lazarus, dia membuat satu puisi. Dia membuat satu puisi yang pada saat ini ada di bawah kaki daripada Statue of Liberty. Ya. Patung Liberty ini, patung kebebasan di Amerika ini, di bawahnya di pedestalnya itu ada tulisan daripada Emma Lazarus. Apa yang ditulis di situ? Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming store. Yeah. Send these, the homeless, the tempest tossed to me.
I leave my lamp beside the golden door. Aku orangmu yang lelah, yang malang, orang banyakmu yang berkerumunan dalam kerinduan untuk bernafas lega. Sampah-sampah celaka dari pantaimu yang padat, dari Eropa, orang-orang yang sedang dianiaya dan lain sebagainya. Datang ke Amerika, dengan kata lainnya. Sampah celaka dari pantaimu yang padat. Kirimkan mereka ini, para tunawisma, orang yang tidak punya tempat tinggal dan lain sebagainya. Mereka yang diterjang badai, diombang-ambingkan oleh badai, demi badai kepadaku. Aku mengangkat pelitaku di samping pintu emas. Coba kita lihat. Kota New York telah didirikan sebagai satu asosiasi, diasosiasikan sebagai satu tempat di mana orang-orang yang dalam penganiayaan di Eropa, orang-orang yang lelah dengan kehidupan itu ya, orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk dipenuhi, datang ke New York. Dan begitu pada saat kita melihat tersebut, kita dapat melihat orang-orang di New York sebenarnya adalah orang-orang yang berjuang. Kita melihat mereka, wah kok mereka itu sangat materialisme, pendeta. Orang-orang New York itu sangat materialisme, keras dan lain sebagainya. Ya karena kita melihat, kita seperti Rasul Paulus, kita dapat katakan, wah gantinya kita langsung menjudge, menghakimi orang-orang New York, mungkin kita dapat berpikir secara positif bagi Rasul Paulus. Wah, ini adalah orang-orang yang akan berjuang bagi keluarga mereka. Mereka sedang memikirkan, ya, mereka datang dari berbagai tempat di dunia mungkin, memikirkan bagaimana membantu keluarga mereka, ya, karena kota imigran juga banyak itu di New York, ya. Jadi mereka sedang berjuang untuk dapat hidup. Mereka mengalami kehidupan yang susah. Oh, bagaimana dengan orang-orang yang kaya yang ada di New York, pendeta? Mereka kan sudah nggak berjuang lagi untuk keluarga mereka mungkin di Asia, di Afrika, dan lain sebagainya. Tetap saja ada perjuangan mereka. Ada kekurangan mereka. Ada kekurangan mereka yang harus kita isi. Ingat, kota Athena, Rasul Paulus observasi. Dia melihat kebaikan dari kota tersebut. Dia melihat hal yang baik dari orang-orang di kota tersebut. Lalu dia melihat kebutuhan orang di kota Athena. Dia melihat orang-orang ini sedang gundah gulana. Mereka sudah berbakti kepada semua begitu banyak dewa. Tapi tidak memuaskan mereka. Sampai mereka harus mendirikan satu dewa yang tidak ada namanya, the unknown God, agnosto theo, Allah yang tidak dikenal. Kenapa? Karena jangan sampai ada Allah yang terlewatkan yang tidak mereka sembah. Artinya mereka merindukan terus dapat memiliki kepenuhan, ya, dan mereka melihat dari hal yang salah. Demikian juga pada saat kita melihat orang-orang di New York. Oke, kita melihat kerja keras mereka. Puji Tuhan, kerja keras mereka. Kita melihat juga mungkin ada hal-hal yang kosong yang dapat kita penuhi. Yang dapat kita bawa kepada orang-orang yang ada di kota. Apa misalnya? Apa misalnya? Ini adalah penelitian dari pemerintahan yang ada di New York. Ya, New York government, ya. Government, mereka mengadakan satu penelitian dan didapati apa? Bahwa lebih dari setengah, more than half of New Yorkers report feeling lonely at least some of the time. Jadi banyak sekali menurut penelitian, banyak sekali orang-orang yang tinggal di dalam kota New York yang boleh dikatakan kaya, lebih karena pendapatannya rata-rata itu yang di dalam kota New York tuh paling tinggi, ya. Pendapatan rata-ratanya itu kaya, tidak ada yang kurang, dengan kata lain, tidak mayoritas, tidak ada yang kurang dalam kota New York, terus terang, ya. Mereka dapat membeli banyak hal, dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka pada umumnya. Tetapi satu kebutuhan mendasar bagi banyak umat Tuhan, bagi banyak umat manusia di dalam kota-kota besar adalah masalah kesepian. Ada yang kurang, tetap membuat mereka gundah gulana, ya. Dan tidak heran, ini bukan hanya dari New York government ini, tapi dari majalah demi majalah yang selalu menyatakan bagaimana New York itu dianggap sebagai kota yang kesepian. Orang-orangnya sangat kesepian. Apalagi setelah COVID, seperti artikel ini, ya. Seperti artikel ini. Dan ini masalah di kota itu bukan hanya ini masalah di New York saja. Ini juga masalah di semua kota-kota besar. Ada penelitian dari The University of Sydney di Australia. Dikatakan bahwa kota-kota yang didirikan oleh manusia itu, ya, telah menuntun kepada orang-orang yang ada di dalam kota kepada isolasi, and loneliness. Ada begitu banyak umat-umat manusia yang ada dalam kota, khususnya, sedangkan di desa aja bisa kesepian, apalagi di kota-kota besar. Apalagi di kota-kota besar. Ya.
Saya dapat melihat, saya sudah 10 tahun tinggal di apartemen kami di sini. Pada saat kami tahun pertama kami tiba di apartemen ini, waduh, kita bisa saling mengenal. Bahkan ada beberapa orang dari apartemen lainnya, bukan hanya dari satu pintu masuk dari apartemen kami kenal. Yang sekarang ini pada umumnya kami kenal semua ya, tapi 10 tahun lalu itu sangat mengenal. Ya, kami sering saling membantu kalau ada yang dibutuhkan dari apartemen satu, kami sering berbagi dan lain sebagainya. Tapi semakin dunia ini semakin berkembang dan lain sebagainya. Sekarang ini, waduh, sudah berbeda. Kami itu tinggal bukan di kota New York, kami di luar kota, kami itu di kampung istilahnya kalau dibandingkan dengan New York. Apalagi yang ada di dalam kota New York atau di kota besar. Anda bahkan tidak mengenal lagi siapa tetangga Anda di samping kiri atau kanan tempat Anda. Itu menimbulkan sangat isolation and loneliness. Dan disinilah ya Tuhan melihat kota-kota itu, umat-umat yang dapat dipenuhi kebutuhan mereka. Bukan hanya dari segi keuangan. Mungkin mereka tidak perlu segi keuangan. Dari segi pendidikan, pengetahuan, mereka tidak perlu. Tapi mungkin mereka memerlukan seorang sahabat. Mereka memerlukan Injil. Ya. Allah yang dapat membawa mereka, yang dapat mereka alami, yang dapat mereka memiliki satu hubungan yang kuat dengan mereka. Itulah sebabnya metode seperti kita sudah pelajari ya, lalu membina keluarga sehat, bicara tentang metode yang paling ampuh ya. Yaitu apa? Metode Kristus. Itu apa dikatakan? Metode Kristus saja akan memberikan keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia, khususnya orang di kota ya. Kita harus bergaul dengan mereka. Juru selamat Yesus bergaul dengan manusia. Kita harus bergaul tanpa harus melihat orang-orang di New York, di Los Angeles, di Jakarta atau di mana orang-orang yang harus masuk neraka aja lah mereka itu karena bejat mereka kehidupan mereka. Nah, adakah Anda bergaul dengan mereka? Ya. Bergaul dengan mereka sebagai seseorang yang menginginkan kebaikan mereka. Jangan kita bergaul dengan orang-orang kaya, orang-orang pintar ini. Waduh, mudah-mudahan mereka bantu kita dalam masalah keuangan kita, bantu kita dalam pembangunan gereja kita. Hati-hati, mereka tahu orang-orang yang orang-orang yang di kota-kota, orang-orang yang pintar ini, ya, mereka tahu kalau ada udang di balik batu, itu udah makanan mereka sehari-hari. Mereka sudah terbiasa dengan orang-orang yang yang membutuhkan mereka dan saling membutuhkan, tidak ada saling menggunakan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita datang dengan kejujuran, kebaikan, untuk memikirkan kebaikan mereka, tanpa memikirkan, mudah-mudahan saya bersahabat dengan orang-orang kaya di New York ini supaya gereja saya di Vistak itu mudah-mudahan mereka kasih uangnya. Kalau kita datang kepada mereka langsung dengan pemikiran seperti itu untuk minta sumbangan ujung-ujungnya, mereka tahu kok tentang UUD, ujung-ujungnya duit itu mereka tahu, saudara. Orang-orang di New York itu tahu sekali ya. Jadi kita bergaul dulu, bergaul sebagai seseorang yang menginginkan kebaikan mereka. Menunjukkan rasa simpati. Kita tahu kebutuhan-kebutuhan mereka. Ada kesepian demi kesepian dalam kehidupan yang mereka miliki. Ya. Melayani kebutuhan mereka. Mungkin kita tidak kasih uang pada mereka. Mereka kan nggak perlu uang. Ya. Tapi kebutuhan persahabatan yang tulus. Persahabatan yang jujur. Ya. Yang dapat kita berikan kepada mereka. Ya. Persahabatan yang tulus, persahabatan yang jujur. Dapat kita berikan. Lalu melayani kebutuhan mereka dan memenangkan kepercayaan mereka. Memenangkan kepercayaan mereka. Lalu ia memanggil mereka, ikutlah aku. Ikutlah aku. Jadi jangan takut dengan kota, saudara. Nyonya White saja dalam medical ministry. Dalam medical ministry, halaman 304 dia katakan apa? Pekerjaan di kota-kota adalah pekerjaan yang penting saat ini. The work in the cities is the essential work for this time. When the cities are worked as God would have them, ketika kota-kota dikerjakan, diinjili sesuai dengan kehendak Tuhan, hasilnya adalah dimulainya sebuah gerakan besar yang belum pernah kita saksikan. Kenapa kita seperti melempem? Kenapa penginjilan-penginjilan kita jalan di tempat? Ya, atau mundur? Karena kita belum memikirkan tentang kota-kota ini, saudara ya. Kita belum memikirkan apa yang dapat kita lakukan. Kalau kita sudah memikirkan siapa mungkin sahabat kita di kota, siapa orang yang dapat kita bersahabat dengan mereka. Ya, penuhi kebutuhan dari kesepian kehidupan yang mereka miliki. Siapa? Kalau kita dapat melakukan metode Kristus dan menjangkau kota dengan metode Kristus, maka akan ada sebuah gerakan besar, setting an operation of a mighty movement such as we have not yet witnessed. Seperti yang belum pernah kita saksikan. Mungkin Anda katakan, pendeta,
Tapi kan banyak ayat dan juga kutipan Nyonya White yang katakan kota itu dosanya banyak, pendeta. Jangan sampai saya jadi berdosa kalau saya mau bersahabat dengan orang dunia, pendeta. Ada banyak di antara kita ya, Saudari Arda, anggota kami, Saudari Arda itu dia bekerja di tengah kota, memang di Manhattan-nya dia ya. Saudari Arda yang bersama-sama dengan kita saat ini. Dan dia bersahabat dengan mereka, dan betul, dia, kalau orang-orang di New York itu ada happy hour-nya dan lain sebagainya, tantangan. Kalau kesaksian mungkin nanti saudari Arda bisa berikan kesaksiannya Arda ya kalau bisa. Tantangan untuk keduniawian itu besar sekali, saudara. Besar sekali itu dalam kota. Ya. Besar sekali di kota New York itu hebat sekali. Tetapi kita tetap bisa menjadi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Berada di tengah kota, bekerja di tengah kota, dan tetap menjadi terang bagi Tuhan. Ya. Saudari Adam mungkin dapat memberikan kesaksian nanti. Saya tidak tahu kalau dia siap atau tidak, tapi kalau dia bersedia kita dapat dengar sesudah ini. Tapi betul, kota dapat menjadi satu tempat yang berbahaya. Ini satu kutipan dari Karen Kijewski. Karen Kijewski dia menuliskan tentang kota Las Vegas. Ingat, Las Vegas itu adalah kota nomor 1 disebut sebagai The Sin City, kota yang paling berdosa di Amerika. Ini dikatakan oleh Karen Kijewski tentang Las Vegas, ya. Dikatakan tentang kota ini sebagai kota apa? Kota yang tidak pernah tidur. Betul, Anda orang main judi dari 24 jam 24/7. Setiap detik tuh main judinya itu nggak pernah tidur kota ini. Kota yang tidak pernah tidur, kota yang berdosa. Ya, the city that sins, kota yang berdosa, yang tersenyum dan hidup di tepian batasan. Jadi tidak ada, dengan kata lain, tidak ada yang tidak bisa dibuat dalam kota Las Vegas ini. Kota di mana keburukan, the city where vices become virtues. Kota di mana keburukan menjadi kebajikan, yang menjadi tujuan semua orang di sini. Nggak ada lagi pikirkan tentang nilai-nilai yang baik di kota Las Vegas. Saya tahu ada sahabat saya, saudara Weni, dia kerja di kota di Las Vegas, tapi dia dapat saksikan juga ya, bagaimana kota di mana keburukan, kejahatan itu menjadi satu kebajikan ya. The city where vices become virtues, become what everyone here is here to do. Ini semuanya mau buat yang berdosa aja di kota Las Vegas tersebut. Tapi apakah kita harus keluar? Ya, apakah kita harus biarkan saja mereka mati, binasa? Ya, Yesus saja suruh Yunus untuk pergi kemana? Ke kota-kota. Kalau ada saat ini, Yesus mungkin suruh kita untuk seperti kepada Yunus, pergilah kita ke kota Nineveh atau kota Las Vegas. Tapi jangan kita memiliki pelajaran kita di malam. Jonah syndrome. Ya, sindrom Yunus. Udah nggak usah, biar mati aja mereka, pendeta. Berdosa sekali orang-orang di Las Vegas, di New York, di Jakarta, dan lain sebagainya. Biarin aja mereka semua mati. Jangan begitu. Kenapa? Firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membiarkan mereka. Yunus disuruh untuk pergi supaya mereka bertobat. Demikian juga Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 5. Kalau bicara tentang dunia atau tentang kota, apa yang Yesus akan katakan pada saat ini? Kalau doa Yesus berdoa tentang kita saat ini, maka doa ini dapat kita aplikasikan dengan kota-kota besar. Yohanes 17 ayat 5. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari kota Los Angeles, dari New York, dari Jakarta, atau dari Las Vegas. Tidak. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari kota-kota itu. Tetapi apa? Apa yang Tuhan Yesus minta supaya Allah Bapa dapat berikan kepada kita semua? Tetapi supaya engkau apa? Melindungi mereka daripada yang jahat. Melindungi mereka daripada yang jahat. Itu yang Tuhan kehendaki. Pada saat kita berada di tengah kota, seperti saudari Arda, bekerja di tengah kota. Doa kita haruslah apa? Supaya dia dilindungi daripada yang jahat. Bukan supaya dia jangan, kalau kamu menjadi umat Tuhan, jangan pernah mau kerja di Manhattan. Keluar kamu dari Manhattan. Kerjalah kamu di Edison, New Jersey, atau apalah. Gitu ya. Atau country living lah kita. Bukan. Firman Tuhan katakan, jangan kita melupakan orang di kota. Nineveh harus ditobatkan. Pada saat kita berada di dalam dunia sekalipun atau dalam kota, doa kita dilindungi daripada yang jahat. Oh, Anda katakan, Tuhan, pendeta, oke, saya ngerti deh. Tapi bukankah Tuhan maunya kita country living? Bukankah Adam dan Hawa itu ditempatkan di kebun, di taman? Makanya country living itu kan Adam dan Hawa itu tinggalnya di mana? Di kebun. Sekali lagi, saya tidak sedang
mencegah Anda untuk country living. Saya secara pribadi percaya kalau saya ingin tua, pada saat kalau Tuhan masih memberikan umur panjang dan saya pada saat itu Yesus belum datang, maka saya memiliki kerinduan untuk apa? Berada di daerah pedesaan untuk berkebun. Itu kehendak saya, ya. Itu kemauan saya secara pribadi dengan istri, ya. Udaranya lebih segar dan lain sebagainya, ya. Jadi tidak ada saya masalah dengan country living. Tetapi jangan kita langsung berteologi, ya, berkata bahwa country living karena Adam dan Hawa bukannya ditempatkan di taman. Betul. Adam dan Hawa itu ditempatkan di taman, tapi coba kita lihat, Alkitab dimulaikan dari kebun, Alkitab dimulaikan dari taman, tapi Alkitab itu berakhirnya di kota. Tuh, saudara, hati-hati. Alkitab itu berakhirnya di kota, dimulai dengan taman. Ya. Kejadian 28, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya. Tapi apa yang terjadi dengan perjalanan kehidupan kita umat manusia? Wahyu 21 ayat 2 dan 3. Saya tidak sebut tulis yang 3. Tapi Wahyu 21 ayat 2 dan 3 katakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah. Ya. Kemah berarti kehadiran Allah, hadirat Allah. Ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Di mana? Di kota itu. Di kota Yerusalem yang baru itu. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jangan kita alergi dengan kota, saudara, ya. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak alergi dengan kota. Dia mau, ya, kita akan nanti suatu saat hidup di dalam satu kota, Yerusalem baru bersama-sama dengan dia. Sementara kita menantikan Yerusalem yang baru, dia mau mengajak kita semua jangkau orang-orang yang ada dalam kota. Mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mereka tidak tahu. Bagi mereka kebutuhan itu mereka tidak tahu karena mereka masih memiliki Allah yang mereka rindu untuk sembah. Mari kita kabarkan tentang Allah tersebut kepada mereka. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua, ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.